Ya, baik, di sini saya akan membahas pemerintahan dalam arti sempit dan juga pemerintahan dalam arti luas. Yang pertama, pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit adalah sekelompok orang dalam sistem kelembagaan eksekutif yang memiliki fungsi, tatanan, dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh, presiden selaku pemimpin eksekutif bersama wakil presiden, menteri beserta pemimpin daerah, bupati, camat, lurah yang melakukan pengabdian terhadap negara. Terus dan yang kedua, yang baik, pemerintahan dalam arti luas. Pemerintahan dalam arti luas adalah seluruh komponen pemerintah yang ada yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kewajiban bersama-sama mencapai tujuan negara. Komponen yang dimaksudkan dalam UUD juga mencakup lembaga legislatif seperti DPR, MPR, DPD, dan DPRD. Komponen ini seperti yudikatif yang mencakup Mahkamah Agung, MA, Mahkamah Konstitusi, MK, dan Komisi Yudisial, KY. Contoh, dalam merumuskan APBN sebagai landasan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, presiden selaku perwakilan lembaga eksekutif meminta kerjasama dan persetujuan DPR selaku lembaga legislatif. Kedua, presiden berwenang untuk membahas RUU bersama DPR untuk nantinya dapat ditetapkan menjadi UU. Yang ketiga, wewenang presiden untuk memberikan rehabilitasi dan gerasi atas pertimbangan Mahkamah Agung. Ya, baik, yang kedua, jelaskan pendapat saudara bagaimana mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan. Ya, jadi fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua faktor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Yang ketiga, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Hal ini sesuai dengan tujuan negara dalam hal partisipasi publik untuk pencapaian tujuan negara. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintah merupakan ilmu pengetahuan yang ilmiah karena memiliki metodologi, filsafat, ilmu, dan memiliki guna atau manfaat, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, baik, soal yang keempat, jelaskan pengertian kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Pengertian kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lain sehingga tingkah lakunya menjadi sesuai dengan keinginan atau tujuan seseorang atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Sumber-sumber kekuasaan yang pertama, kedudukan. Sumber kekuasaan pertama ini bisa berupa jabatan saat ini, misalnya seseorang memiliki jabatan sebagai ketua di sebuah organisasi, memiliki pangkat yang tinggi, bidang kemiliteran, dan sebagainya. Sumber kekuasaan yang berasal dari kedudukan ini juga ada pada seseorang yang salah, maka akan memunculkan kerugian bagi banyak orang. Dan yang kedua, kekayaan. Kekayaan menjadi sumber kekuasaan kedua. Sudah menjadi hal umum jika kekayaan yang dimiliki oleh seseorang bisa menentukan apakah seseorang itu bisa berkuasa atau tidak. Pada umumnya, seseorang yang kaya dapat menguasai seseorang politikus. Yang ketiga, kepercayaan. Sumber kekuasaan yang terakhir adalah kepercayaan atau agama. Dalam hal ini, seseorang yang sudah memiliki ilmu yang cukup tinggi dalam suatu agama akan dianggap bisa membimbing para umatnya. Ya, soal yang kelima, manfaat dan tujuan mempelajari ilmu pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat mempelajari ilmu pemerintahan berdasarkan tujuan adalah dapat menjawab berbagai pertanyaan asal, tujuan, dan makna pemerintahan serta mempertanyakan eksistensi diri para pelaku pemerintahan yang masih belum terjawab. Perbedaan ilmu pemerintahan dengan ilmu yang
membahas tentang hubungan-hubungan pemerintahan, gejala dan peristiwa pemerintahan secara lebih rinci dan lebih dalam dibandingkan ilmu sosial lainnya. 2. Lebih peka pada sejarah yang terjadi pada dunia politik. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan membaca situasi politik pada daerah. Tujuan mempelajari ilmu pemerintahan. Tujuan mempelajari ilmu pemerintahan itu agar kita tahu teori dan proses dalam pemerintahan dan berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya ikut pemilu atau usulan mengenai kebaikan kebijakan, mengetahui kewajiban bayar pajak. Tujuan lainnya supaya terbentuk kader-kader penerus pemimpin yang baik.